Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Bu Meni di pelajaran IPAS kelas 5 bab 2 materi harmoni dalam ekosistem. Nah, kalian masih semangat belajar kan? Pasti dong. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Nah, sebelum itu Bu Meni ada pertanyaan pemantik nih. Yang pertama yaitu bagaimana ya hewan dan tumbuhan mendapatkan energi? Yang kedua, bagaimana hubungan antara hewan dan tumbuhan dalam suatu ekosistem itu? Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem saling berkaitan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, yuk kita pahami dulu gambar yang Bu Meni tampilkan. Nah, di suatu ladang itu ternyata ada seekor laba-laba yang ingin memakan belalang. Nah, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Nah, di sini ada peristiwa yang namanya rantai makanan. Yuk kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Ternyata rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Dan dalam ekosistem tersebut ada makhluk hidup yang memiliki peran masing-masing dalam rantai makanan. Apa saja ya perannya? Nah, di antaranya itu yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer. Nah, Bu Meni jelaskan dulu ya dari yang pertama yaitu peran produsen. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, produsen ini contohnya adalah tumbuh-tumbuhan ya teman-teman, karena tumbuh-tumbuhan ini dapat melaksanakan proses fotosintesis atau yang kita biasa sebut adalah dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, yang kedua, ini ada konsumen. Nah, konsumen itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan untuk mengkonsumsi hasil energi atau bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Nah, konsumen ini ternyata dibagi menjadi 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama itu disebut sebagai konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya itu hewan-hewan herbivora ya. Nah, yang kedua ada konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 ini adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dari konsumen tingkat 1. Contohnya adalah hewan-hewan karnivora. Kemudian ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dari konsumen tingkat 2. Contohnya juga hewan-hewan karnivora. Nah, kemudian ada yang namanya dekomposer. Nah, dekomposer adalah makhluk hidup yang berperan untuk menguraikan zat-zat yang ada pada hewan atau tumbuhan yang telah mati. Nah, coba kita lihat dulu ya contoh rantai makanan. Nah, ini adalah contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Di sawah itu ada padi itu tanaman sebagai produsen. Kemudian ada tikus itu mengkonsumsi padi ya karena dia hewan herbivora.
kemudian dia disebut sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ada ular yang memakan tikus sehingga ular disebut sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular yang mati akan diuraikan oleh jamur atau bakteri yang kita sebut sebagai decomposer. Sekarang Bu Menik tampilkan gambar ya, ekosistem di hutan. Nah, kira-kira rantai makanan yang memungkinkan terjadi pada ekosistem tersebut adalah, nah, oke, jangan lupa ya tulis jawaban kalian di buku tugas. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.